Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu. Dan di pagi hari ini kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-22 berkata demikian. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Tuhan, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang yang taat bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada begitu banyak tekanan dan tantangan ketika kita ingin sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kita ingin taat melakukan dari salah satu firman Tuhan, misalkan kita ingin sabar, tetapi ada saja yang membuat kita ingin marah. Ketaatan bukan hanya karena aturan yang wajib kita lakukan, tetapi bentuk hubungan yang hidup antara kita dengan Allah, di mana kita memiliki untuk tunduk dan percaya kepadanya lebih dari kepada diri kita sendiri atau dunia ini. Kasih dan ketaatan seperti sebuah koin, di mana dua sisi koin itu memberi nilai. Artinya sisi yang satu tidak bernilai jika mengabaikan sisi yang lain. Demikian juga dengan kasih dan ketaatan. Kasih tak bernilai jika tanpa ketaatan. Demikian juga sebaliknya. Saudara, ketaatan tanpa kasih hanyalah formalitas saja, karena takut dihukum, bukan karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti menuruti segala perintahnya. Untuk taat kepada Allah, kita butuh keberanian. Keberanian dalam menanggalkan kemauan kita, menanggalkan ego kita, keberanian untuk menanggalkan segala ketakutan kita, keberanian untuk menanggalkan segala kekhawatiran kita, bahkan berani menghadapi tekanan yang ada di sekitar kita dengan percaya kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes telah memberikan contoh bagi kita. Dalam ayatnya ke-19 berkata, Petrus dan Yohanes menjawab di sidang mahkamah agama itu ketika mereka ditangkap dengan mengatakan, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah ungkapan yang jarang sekali kita temukan dalam hidup orang percaya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak gentar terhadap ancaman demi ketaatan kepada Tuhan. Saudara, ada banyak di sekeliling kita yang berusaha untuk membungkam mulut kita supaya kita berhenti taat dan tidak lagi mau memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Saudara, sama seperti Petrus dan Yohanes, mereka adalah orang-orang yang tidak tahan kalau mereka
tidak memberitakan Injil tentang apa yang mereka alami dan tentang apa yang mereka saksikan tentang Tuhan Yesus. Harusnya kita juga demikian. Kita yang sudah berjumpa dengan Kristus tidak tahan kalau kita tidak mau memberitakan Injil kepada orang lain. Kita tidak mau mereka binasa, tapi kita rindu supaya mereka diselamatkan jiwanya. Memiliki kerinduan yang terus-menerus mau melayani Tuhan. Tidak peduli tantangan atau tekanan hidup yang kita akan hadapi. Tetapi sayangnya, jangankan tekanan dalam memberitakan Injil di luar gereja. Tekanan dalam pelayanan gereja pun banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah mulai mundur dari pelayanan kepada Tuhan. Karena gesekan, karena tidak dihargaikah, atau karena salah bicara. Banyak anak Tuhan tidak lagi mau pelayanan atau melayani Tuhan di dalam gereja. Saudara, tantangan pelayanan itu selalu ada, baik di dalam maupun di luar gereja. Tetapi harusnya itu tidak membuat saudara dan saya harus meninggalkan pelayanan. Harusnya kita tetap stay pelayanan kepada Tuhan. Setiap tekanan itu membentuk hati kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi kerjakanlah itu sebagai bukti mengasihi Tuhan, bukan karena manusia. Saudara, kemudian kita perhatikan ya, apa yang membuat Petrus dan Yohanes begitu taat dalam pelayanan mereka, sehingga mereka tidak gentar terhadap tekanan yang besar yang mereka hadapi. Jawabannya ada di ayat 13. Mereka dikenal sebagai pengikut Yesus. Sekalipun mereka bukan orang terpelajar, mereka tidak punya pendidikan, tapi mereka sadar siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Mereka adalah pengikut Juru Selamat Yesus Kristus. Mereka sadar bahwa mereka telah menerima anugerah Allah yang besar, dan mereka telah menyaksikan sendiri karya keselamatan itu disalib. Bagaimana Yesus mati buat mereka, sehingga mereka pun tidak peduli lagi apa yang terjadi terhadap hidup mereka. Yang mereka tahu adalah bagaimana saya harus taat melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya iman seperti Petrus dan Yohanes ada di dalam hidup orang percaya hari ini, saya yakin bahwa tidak ada yang sakit hati dalam pelayanan. Tidak akan ada orang-orang yang percaya meninggalkan gereja karena kecewa. Tidak akan ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan pelayanan karena tidak dihargai. Yang ada adalah sebuah keharmonisan di dalam melayani Tuhan. Keharmonisan itu bukan karena semua pemikirannya sama, tetapi karena ada perbedaan. Musik itu indah karena ada harmonisasi dari berbagai nada dan disatukan menjadi satu dan menjadi harmoni. Demikian dalam pelayanan, kita masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, talenta yang berbeda, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, keinginan yang berbeda dan lain sebagainya. Tetapi kita gunakan itu menjadi pelengkap supaya kita menghasilkan harmonisasi yang baik, yang indah dalam pelayanan. Setiap gesekan dalam pelayanan harusnya itu kita anggap sebagai kritikan atas pelayanan kita supaya memperbaiki menjadi lebih baik, bukan merusak sebuah pelayanan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Oleh karena itu, marilah kita taat kepada Tuhan dengan pelayanan yang sedang kita kerjakan hari ini. Ketaatan kita itu lahir dari pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai orang yang sudah percaya, kita dapat melakukan ketaatan dengan benar, dengan ketaatan tanpa henti sampai kita mati. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.